Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adrianto dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penemuan hukum dengan cara melakukan penafsiran hukum progresif. Apa itu hukum progresif? Hukum progresif ini dilontarkan oleh almarhum Sajetor Harjo pada tahun 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum di Indonesia. Pengertian hukum progresif: hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia itu sendiri merasa bahagia. Lantas bagaimana dengan latar belakang adanya hukum progresif di Indonesia? Pertama, ini karena kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut dan adanya reformasi hukum yang gagal. Ini dikarenakan atau disebabkan paradigma yang melandasinya itu tidak berubah, yaitu paradigma positivisme dan cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Padahal hukum itu tidak sesempit dan tidak sefinal dan otonom itu. Karena pendidikan hukum yang serba ini mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual. Bagaimana cara mengoperasikan hukum secara operasional, bukan bagaimana cara untuk melakukan penemuan hukum. Itulah mengapa hukum yang menjadikan latar belakang lahirnya hukum progresif di Indonesia. Dan apa itu sebenarnya positivisme hukum? Positivisme hukum adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta yang objektif. Positivisme hukum ini adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Bagaimana dengan bentuk karakteristik daripada hukum positivisme hukum? Pertama, ada objektivisme. Paham ini meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya, dan tidak tergantung kepada siapapun, karena dia bersifat objektif. Yang kedua, ada determinisme. Paham ini mendasarkan pada ilmu itu harus memiliki sifat kepastian yang matematis. Yang ketiga, ada reduksionisme. Paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas kenyataan. Yang keempat, ada mekanistik. Paham ini mengatakan atau hendak mengatakan bahwa realitas itu dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Jadi paham yang tunggal itu dipecah-pecah menjadi beberapa, kemudian dijelaskan satu persatu dengan pengukuran kuantitatif. Bahwa positivisme hukum menurut Sajetor Harjo telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Saya ingin menyampaikan, berdasarkan pemikiran Sajetor Harjo ini, dia ingin menyampaikan bahwa hukum itu sekarang sudah baik berubah karena zaman sudah banyak sekali mengalami perubahan, dari manusia yang tidak mengetahui apa-apa dan manusia yang tidak mengetahui tentang teknologi. Sekarang manusia paham itu teknologi, dan manusia kehidupan secara budaya telah baik berubah. Dasar konseptual hukum progresif
Hukum sebagai institusi yang dinamis, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, hukum sebagai ajaran pembebasan. Ciri penafsiran hukum progresif ini, pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan. Artinya, agar hak dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Artinya hak tidak boleh dilanggar oleh siapapun karena hak ini merupakan dasar untuk mencapai kesejahteraan manusia. Yang kedua, ada penafsiran progresif tidak selalu tertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika, kepatutan dan kesadaran, dan keadilan sosial. Penafsiran progresif tidak mengedepankan peraturan, rules, tetapi juga perilaku, behavior. Penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian dan kemanusiaan. Artinya dimobilisasi dari internal manusia, bukan dari eksternalnya seperti peraturan dan perilaku. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang metode penemuan hukum dengan cara melakukan penafsiran hukum progresif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.